Konnichiwa bray, ketemu lagi di segmen Ngopai, ngobrol bareng Senpai. Pastinya segmen Ngopai ini senpai-senpainya keren-keren. Salah satunya di sebelah saya ini adalah Senpai Ikram. Senpai. Beliau ini juga sedang pendidikan S2 di Kyushu University, di mana Kyushu University itu adalah universitas terbaik ya, salah satu terbaik, dan merupakan salah satu dari 7 universitas Imperial University, yaitu universitas kerajaan. Dan Kyushu University juga yaitu ada di Fukuoka Prefecture, yang merupakan salah satu dari peringkat ke-7 dunia sebagai kota ternyaman. Dan beliau juga sedang studi jurusan urban design. Jadi kita bisa tanya-tanya bagaimana tata ruang kota yang baik, yang nyaman, yang manusiawi ya. Oke, kita sapa saja Senpai Ikram ini asli mana, Kang? Saya asli Makassar. Wah, Makassar. Oke, buat teman-teman yang di Makassar, silakan ya tulis komen di bawah hashtag Makassar hadir. Oh iya, Kang ini berarti arsitektur S1-nya di Universitas Hasanuddin. Buat teman-teman yang dari Universitas Hasanuddin juga komen di bawah ya, hashtag Unhas hadir. Teknik. Oke, Kang, ini bisa dijelaskan nggak urban design itu apa? Oke. Jadi secara singkat ya, kalau urban design itu sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang perkotaan. Bagaimana cara kita memproses dengan berbagai pihak. Jadi tidak semata-mata hanya simple, kita mau kota yang begini, kita mau kota yang begini. Itu tidak semudah itu sebenarnya memproses kota. Banyak pihak yang terlibat dalam proses perencanaan kota, dan kadang banyak yang salah kaprah. Kalau misalnya urban design itu adalah arsitek, memang terkait, cuman ada batasan seperti arsitek hanya merancang sebuah bangunan, sedangkan di urban design lebih dari itu. Kita membahas masalah jalannya, kita membahas masalah sistem irigasinya, kita membahas masalah ruang terbukanya dan segala macam. Iya. Oke, Bra, jadi kita juga ini sedang syuting di depan Siakuso, yaitu atau Fukuoka City Hall ya, gedung wali kota ya, di sini. Oh iya, dan apa sih yang bisa membuat, salah satunya kan contoh ini Fukuoka tuh kota ternyaman ya, apa sih yang buat nyamannya itu dari apa? Kalau ini udah langsung teknis ya, jadi ada banyak dimensi sebenarnya. Kita bisa menilai nyamannya suatu kota itu gimana. Apakah dia nyaman kalau dalam hal pejalan kaki misalnya, nyaman bagi penyandang disabilitas misalnya, itu kan berbagai dimensi ya. Tapi secara singkat sebenarnya Fukuoka ini kota yang kompak. Jadi nggak cuman style, kota juga sebenarnya ada tren. Kadang-kadang ada yang bilang kota berkembang misalnya. Terus sekarang yang lagi hot itu sebenarnya ada kota yang kompak. Jadi bagaimana caranya kita bisa hidup nyaman, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup di kota yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan ruang yang luas. Jadi ya kota kompak, areanya nggak luas, tapi kita sudah bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Jadi nggak seperti misalnya di Indonesia, kita mau ke sini harus jalan jauh sekian puluh kilometer, misalnya kita mau ke sini harus kilometer. Sedangkan di Fukuoka sudah jelas areanya nggak terlalu luas, tapi kemana-mana kita mudah. Pusat kota dengan daerah pinggiran kota hanya sekitar 4 km, dan itu saya rasa bukan radius yang terlalu jauh, bahkan hanya untuk bersepeda misalnya. Dan mungkin kalau kita bandingkan 4 km di sini dengan di Indonesia, belum tentu kita merasa 4 km di Indonesia itu dekat. Ya seperti itu teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat ya, perbedaan yang mencolok di urban design di Jepang, di Indonesia, atau di Eropa tuh
Apa sih yang mencoloknya misalnya yang bedanya? Di Eropa itu sebenarnya Eropa dan Amerika, mostly mereka gedung-gedung tuanya itu mereka keep. Jadi masih banyak bangunan-bangunan yang sekian ratus tahun itu masih sering kita dapatkan di Eropa dan Amerika. Sedangkan di Jepang bangunan-bangunan tua hanya sebatas misalnya kastil kerajaan, kuil, dan sisanya banyak sekali bangunan modern. Cuman di Jepang mereka tetap membuat manusianya, membuat orang-orang di sini tuh tetap nyaman bergerak tanpa harus membatasi ruang gerak mereka. Beda dengan misalnya kita di Indonesia, begitu ada suatu bangunan yang dibuat, belum tentu mereka mempertimbangkan tentang pejalan kaki yang akan lewat di depan bangunan mereka. Sedangkan di sini ataupun di kota lain kayak di Eropa dan Amerika, mereka sebelum merancang bangunan, satu yang perlu mereka pastikan adalah bagaimana caranya bangunan yang akan kita buat ini tidak mengganggu lingkungan, tidak mengganggu ruang gerak manusia. Itu yang harus mereka pastikan dulu sebelum. Iya bro, jadi buat teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat di Indonesia itu salah satunya aja misalnya tempat parkir ya. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah main ke Jepang ya, itu misalnya si tempatnya tuh sebesar ini ya. Nah di sini tokonya dan segini tempat parkirnya. Kalau di Indonesia itu misalnya ya toko-tokonya tuh segede gini ininya, ruangannya tempat parkirnya nggak ada, jadi parkirnya di jalan-jalan. Nah itu yang buat macet mungkin ya. Ya, jadi sebenarnya itu salah satu yang membuat kenapa Indonesia ada banyak faktor sebenarnya yang membuat Indonesia macet. Pertama adalah tentu kita sudah tahu volume kendaraan makin banyak. Ya. Itu sebenarnya kan tidak diimbangi dengan strategi bagaimana caranya kita tidak gunakan kendaraan pribadi. Jakarta pun yang sudah memiliki kereta busway masih menghadapi yang namanya macet. Kenapa? Strateginya untuk mengurangi orang untuk memiliki kendaraan pribadi itu masih perlu. Sedangkan di sini kita sudah tahu salah satu strateginya parkir mahal. Iya. Nah, jika dibandingkan kita naik kereta, ngapain kita mau naik mobil masuk ke pusat kota, bayar mahal sementara ada kereta yang sudah jelas-jelas on time dan murah. Itu mungkin salah satu strategi, masih banyak strategi lain. Oh iya bro, jadi kalau misalnya dulu ya pas sama temen orang Jepang di sini parkir itu 1 jam itu 800 yen. 800 yen itu 1 jam ya. Wah, mahal. Berarti sekitar 100 ribu lah. Iya, itu 1 jam saja. Dan oh iya benar, jadi seperti itu. Oke Kang, jadi terus kalau misalnya ada nggak sih misalnya sedikit solusi untuk Oh iya, misalnya solusi ini penghijauan misalnya. Jadi kadang misalnya si kota-kota itu kan beraut gitu ya, si pepohonan hijau itu gimana nih? Makanya tadi di awal saya bilang banyak pihak yang terlibat dalam proses pembangunan kota. Di Jepang karena mereka melibatkan banyak pihak, jadi otomatis yang terlibat ini bisa mengontrol. Kita akan merancang seperti ini, dalam prosesnya akan dikontrol sama yang terlibat tadi, sehingga pas selesai pun sesuai dengan harapan mereka. Pasti mereka kalau ada suatu proyek, mereka nggak mau nanti kalau saya mau lewat sini terus nggak ada pohon misalnya atau tamannya kurang, saya pasti kalau musim panas kepanasan. Makanya kita mau kalau ini mau dibangun, kalian harus sediakan pohon sekian, ruang untuk taman sekian, sehingga pada saat mereka membangun suatu proyek, yang memberi pendapat tadi bisa mengontrol. Sedangkan di Indonesia mungkin masih kurang proses seperti itu. Proses perencanaan suatu kota hanya melibatkan birokrat yang terkait tanpa meminta pendapat dari masyarakat sendiri. Itu yang masih kurang. Ya, berarti itu mungkin jadi PR kita semua juga ya, untuk kita semua. Ya, bagaimana caranya supaya kita terlibat. Oh iya, teman-teman, dan Kang Senpai Ikram ini juga sekarang itu menjabat sebagai Ketua PPI Fukuoka ya, untuk periode tahun ini. Nah, kalau misalnya ini mengganggu nggak sih aktivitas PPI dan belajar? Tidak ya?
Oh iya, enggak kalau misalnya ikut aktif di PPI. dan belajar. Iya. Maksudnya sebenarnya enggak sih. Jadi Pentingnya tentang organisasi misalnya. satu yang belum saya bisa percaya adalah saya datang ke sini tidak ada sama sekali keinginan untuk menjadi seorang ketua PPI ataupun bagaimana. Cuman ya namanya kepercayaan dari teman-teman, kita harus terima. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini juga proses belajar dengan berorganisasi masih belum ada gangguan. Iya. Alhamdulillah. Jadi tidak sama sekali ya, dan Iya. penting ya kalau misalnya kita interaksi untuk aktif di organisasi. Benar, saya justru banyak teman dari Indonesia Oh iya. selama di Fukuoka itu karena PPI. Jadi keluarga Indonesia di Fukuoka itu adalah PPI. Kalau misalnya buat anak-anak muda di Indonesia nih yang misalnya yang baru lulus SMA, pengen nih misalnya jurusan arsitektur, itu gimana nih? Kalau misalnya buat teman-teman, Kalau bisa diceritain sedikit tentang arsitekturnya. dari Iya, iya. kecil dia suka menggambar, Iya. nggak bakal sulit buat mereka sebenarnya, karena nggak bisa dipungkiri kalau misalnya kita masuk jurusan atau menjadi seorang arsitek itu butuh kalian untuk menggambar. Pun kalau memang tidak ada kemampuan menggambar sejak kecil, pasti jika kita masuk jurusan arsitektur akan diajar bagaimana teknik menggambar yang benar. Jadi saran ya jangan patah semangat lah. Kalau misalnya memang ada kemauan dari dalam diri, nggak ada yang nggak bisa. Oke, itu dia. Dan kita pindah sedikit, kayaknya ini Yes. bakalan gelap. Agak kesini. Bukunya nggak dibawa. Oh iya. Oh, Nanti di-cut aja kan oh iya, kalau iya. misalnya ada. Siap. Kita one take ini. Oke Kang, terus kalau misalnya kan misalnya udah si tata ruang kota teh misalnya kan planningnya teh udah jadi ya, misalnya misalnya ya ini mas sama wali kota yang satu, tapi kan wali kota yang satunya lagi teh udah diganti misalnya. diganti. Nah itu si planningnya buat tata kota itu bakalan berantakan lagi atau tidak? Nah itu sebenarnya kekurangan kita. Ya. Iya. Kata aja nanti. Nah jadi sebenarnya itu menjadi salah satu masalah juga ya sebenarnya di Indonesia. Jadi perencanaan yang sudah dibangun di awal itu tidak berkesinambungan hanya karena kepala daerahnya diganti. Nah bagaimana caranya supaya perencanaan yang di awal sudah direncanakan itu tidak berubah, itu yang menjadi PR besar sebenarnya buat kita. Jadi setidaknya kita harus legowo lah. Pun kalau misalnya perencanaan yang sudah dirancang dari awal itu tidak sesuai dengan kepala daerah yang nantinya diganti, kita harus mengambil sisi positif dari rencana yang apa sudah diambil di awal, dan jika ada perubahan itu tetap harus melibatkan masyarakat supaya perencanaan yang dibuat itu tidak sepihak. Jadi masyarakat pun tahu tempat tinggalnya itu akan mau dijadikan seperti apa. Dan jadi kalau misalnya kalian juga baca di berita ya yang tentang kalau Jepang yang tentang perencanaan yang jalur Shinkansen itu kan misalnya dari planning besar, tapi kalau pas misalnya si wali kotanya itu diganti, dia akan terus nyambung. Iya, Kan jadi planningnya sebenarnya sebenarnya. jadi sebenarnya wali kota itu hanya eksekutornya. Jadi bukan wali kotanya lagi yang kita mau bangun, karena sudah ada Ya, sudah ada planning besar rancangan ya. dari pusat, mereka tinggal menginstruksi bagaimana caranya. Ya, seperti itu teman-teman, dan kita juga semoga Indonesia bisa lebih baik ya. Amin. Amin. Betul. Doa kita Dan semua. pastinya juga dari masyarakatnya juga sendiri ya. Nah, Iya. edukasi Iya. ini. Oke deh, Kang. Ini misalnya ada pengalaman yang menarik tentang. Pengalaman yang menarik selama di Fukuoka. Iya boleh cerita. Sejauh ini pengalaman yang menarik kalau sesuai dengan jurusan ya. Oh yes, oke. Kyushu University ini kan nanti mau dipindah lokasinya. Oh, Jadi dipindah. kita tahu kalau sebenarnya bagi yang belum tahu Kyushu University itu ada 5 kampus.
Jadi salah satunya adalah kampus Hakozaki. Nah, Hakozaki ini adalah lokasi yang paling tua dan karena lokasinya berada di atas jalur pesawat menuju bandara. Oh iya. Jadi setiap hari itu ada sekitar 200 sampai 300 penerbangan yang lewat di atas kampus, dan itu disadari mengganggu proses perkuliahan. Iya, perkuliahan. Sehingga pemerintah Kota Fukuoka dan pihak universitas mereka berunding bagaimana nih kampus yang pindah atau bandara yang dipindahkan, karena Fukuoka ini bandaranya adalah mungkin cuman satu-satunya kota di Jepang yang bandaranya terletak di pusat kota. 5 menit naik kereta sudah sampai pusat kota. Nah, sehingga diputuskan kampusnya yang pindah. Kampus harus berpindah lokasi, sehingga kampus Hakozaki ini nantinya akan beralih fungsi dari fungsi pendidikan menjadi fungsi lokasi hunian. Nah, dalam prosesnya ini, dalam proses lokasi kampus Hakozaki setelah pindah mau diapain nih? Nah, itu kan mereka melibatkan masyarakat sampai wali kotanya, termasuk pihak kampusnya. Nah, alhamdulillah ini jadi satu pengalaman karena kebetulan sensei saya membidangi mengenai kampus planning, jadi proses pemindahan kampus segala macam. Kita diundang ke sini nih, ke wali kota untuk bertemu wali kota, dan itu kita ada proses workshop antara pemerintah Kota Fukuoka, Kyushu University, dan Harvard University Amerika Serikat. Keren, itu keren, pengalaman keren. yang amat sangat berharga. Iya. Kalau misalnya saya juga kan aktifnya ngeliatin yang wali kota Fukuoka yang tentang ini juga, yang sinkhole itu. Yang depan kata itu. Iya. Ya. Itu cepet banget ya. Iya, cepat. Dalam waktu seminggu udah kelar. Iya. Dan jadi dalam seminggu sudah kelar. Oh, iya itu. Mungkin. Terus kan misalnya nih kebiasaan orang Jepang yang misalnya yang bisa kita tiru, salah satunya misalnya, atau kebiasaan orang Jepang yang perlu kita tiru. Iya. Kalau saya pribadi, mereka taat peraturan. Oh iya. Itu yang membuat saya sangat kagum dengan orang Jepang. Bagaimanapun, kalau itu tidak sesuai dengan peraturan, mereka nggak lakukan itu. Dan mereka tuh takut ya. Takut. Gak usah jauh-jauh tuh, orang mau nyebrang aja nggak ada mobil yang lewat, tapi lampu nyebrang masih merah, nggak ada yang mau nyebrang. Itu jadi salah satu contoh kecil. Itu pasti proses mendidik mereka sejak kecil itu yang perlu kita pelajari sebenarnya. Mau nggak mau, pendidikan dari kecil sangat penting karena akan dibawa sampai tua. Iya. Ya itulah ya salah satunya kebiasaan yang bisa kita tiru. Taat banget ya. Dan bukan karena takut didenda ya, tapi sudah kesadaran ya. Sudah kesadaran. Jadi emang pokoknya dari TK lah mereka sini betul-betul ditaat. Oke deh teman-teman, begitu ya tentang urban design. Kalau misalnya kalian juga punya pertanyaan-pertanyaan atau tentang apapun masalah tata kota, bisa mungkin ya ditulis di komentar. Nanti Senpai Ikram akan coba lihat-lihat juga, akan mampir juga. Jawab. Ya insya Allah akan jawab ya. Oke, dan boleh ininya ada Instagram, akun Instagram. Kalau Instagram saya boleh. @icamikram. Oke, nanti di sini ya. Siap. Oke, Bray, sekian ngopai kali ini, dan semoga bisa menginspirasi, dan kita juga akan doakan juga semoga Senpai Ikram semoga sehat selalu dan lancar segala aktivitasnya. Sama Senpai juga. 7 nanti udah balik ya. Oke, Bray, sekian, dan jangan lupa like video ini. Oke, sampai jumpa.